Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita untuk mengawalinya dengan berdoa. Nah, di sini Ibu minta tolong untuk Mas Jangka memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ayo, yang pertama, Mas Jangka Dausat. Hadir, Bu. Ya, Mbak Atni Fauzia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir ya. Oke. Sekarang Ibu akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar. Ya, nah pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, muatan pembelajarannya kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu sudah mengurutkan. Ada kegiatan pertama. Kegiatan pertama, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan jiwa nasional kalian. Ibu di sini memilihkan lagu Garuda Pancasila. Yang kedua, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang ketiga, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materinya itu ada dua. Yang pertama, sistem organ pencernaan manusia, dan yang kedua itu ada iklan elektronik. Setelah itu kita masuk ke penugasan, lalu ke kesimpulan. Nah, lanjut aja ya. Kegiatan pertama, kita akan bernyanyi bersama terlebih dahulu. Semuanya sudah pada siap belum? Siap, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Sebentar. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, kita akan lanjut. Di sini Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran IPA kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang organ pencernaan dan fungsinya pada hewan ataupun manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia.
Yang kedua, menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Sedangkan pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, itu yang pertama, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 6. Yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint tentang fungsi dan cara memelihara organ pencernaan pada hewan atau manusia, siswa mampu mengidentifikasi penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint tentang contoh poster organ pencernaan pada hewan atau manusia, siswa mampu membuat karya poster tentang organ pencernaan manusia dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu memeriksa pentingnya memelihara organ pencernaan dengan baik. Yang keempat, setelah membaca teks PowerPoint tentang iklan media cetak atau elektronik, siswa mampu mengidentifikasi isi iklan elektronik dengan benar. Yang kelima, setelah menampilkan beberapa contoh iklan elektronik, siswa juga mampu menjelaskan isi iklan tersebut. Yang keenam atau yang terakhir, setelah memberikan contoh iklan elektronik, siswa juga mampu memperagakan kembali iklan elektronik tersebut. Semuanya sudah paham ya tentang KD dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut ke materi. Materi yang pertama ini ada percakapan antara Edo dan Beni. Ayo, silakan Mbak Adni dengan Mas Jangka membacakan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu, saya jadi siapa? Mbak Itu Adni, apa Beni, Bu? Mbak Adni bisa menjadi Mas Edo dan Mas Jangka bisa menjadi Mas Beni ya. Saya Edu. Saya Oh, Edu. Ya, nggak apa-apa. Ya udah Mas Jangka jadi Mas Edo. Ya sudah, Mas Jangka itu saya Beni. Ya. Ya, Bu. Ya, asik. Wah, ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini. Iya, Dok. Sedari tadi aku memperhatikan betapa asyiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang ya? Oh iya Beni, aku sampai lupa. Bahaya nih, aku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini aku dapat konsentrasi pada pembelajaran berikutnya. Betul sekali, Dok. Tubuh memerlukan energi yang dapat didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo, Dok, kamu makan siang dulu. Baiklah, terima kasih Beni sudah mengingatkan. Nah, terima kasih ya Mbak Adni dan Mas Jangka. Sama-sama, Bu. Nah, dari percakapan yang udah kalian peragakan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Jangan lupa makan, jangan menunda lapar. Ada lagi? Itu, Bu, kalau tidak makan nanti sakit. Nah, benar sekali. Benar ya apa yang dikatakan oleh Mbak Adni dan Mas Jangka. Nah, jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan, menjadi sumber energi, sumber gizi, komponen penyusunan sel, dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bu.
Nah, di sini ada yang tahu nggak? Apa sih itu sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia, yaitu dari makan turun ke tenggorokan dan sampai sampai buang air besar, Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas Jangka. Jadi, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang melakukan pengolahan makanan sehingga sari makanan dalam bentuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dapat lebih mudah diserap ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa aja organ pencernaan manusia? Mulut. Ya, benar. Tenggorokan, lambung, besar, usus 12 jari, terus turun ke anus. Ya, benar. Apa yang dikatakan Mas Jangka dan Mbak Adni itu benar ya, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar dari sistem pencernaan manusia. Dan di sini sudah ada penjelasannya. Sekarang Ibu jelaskan ya. Yang pertama, ada mulut. Mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi. Selain itu, terjadi pencernaan secara kimia oleh air liur. Nah, ada yang tahu nggak? Organ-organ apa yang terdapat dalam mulut? Enzim. Gigi. Ya, benar. Benar ya Mbak Adni ya, ada gigi, ada lidah. Nah, kita lanjut. Yang kedua, setelah dari mulut, makanan menuju ke lambung melewati kerongkongan dengan gerak peristaltik. Yang ketiga, pada lambung terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang keempat, usus halus menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar membusukkan sisa makanan dengan bantuan bakteri. Selain itu, usus besar juga mengatur kadar airnya agar mudah dikeluarkan. Yang terakhir yaitu sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus dalam bentuk feses. Jadi, sisa-sisa makanan itu akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu mau tanya. Ya, silakan Mbak Adni. Kakek saya kan udah nggak punya gigi. Terus kalau makan gimana? Nah, tadi kan di dalam mulut itu ada organ gigi dan lidah ya. Jadi, jika kita tidak Iya. punya gigi, kita kan juga masih ada bantuan dari gusi untuk menggigit makanan, tapi tidak menggigit makanan yang keras ya, makanan yang lunak. Dan nanti makanan-makanan tersebut akan dileburkan oleh bantuan lidah dengan air liur. Jadi, makanannya itu bisa jadi lebur, sehingga kakeknya Mbak Adni itu meskipun sudah tua, masih bisa makan, tetapi jangan diberi makanan yang keras. Gitu ya Mbak Adni? Iya, Bu. Nah, ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bu, ada yang... Mas Jangka kakinya nggak sopan. Ayo Mas Jangka, kakinya yang benar ya. Oke, kita lanjut ya. Bisa, Bu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa aja sih gangguan yang ada di organ pencernaan? Loro mah. Ya, benar. Sembelit. Ya, benar. Nah, di sini Kembung. Susah ya, benar. Ada lagi? sakit tenggorokannya.
Ya, sakit gigi. ya benar. Nah, apa yang telah disebutkan oleh Mbak Atni dan Mas Jangka itu semuanya benar. Dan di sini Ibu memberikan 2 contoh gangguan yang ada di dalam organ pencernaan. Nah, yang pertama yaitu gangguan lambung. Nah, gangguan lambung itu terjadi karena meningkatnya kadar asam lambung yang menyebabkan lambung menjadi sangat sakit. Nah, biasanya yang sering kena gangguan lambung itu kalau orang-orang pada telat makan. Jadi, kalau kalian waktunya sarapan, kalian harus sarapan ya, tidak boleh diundur-undur. Ingat ya, anak-anak. Ingat, Bu. Nah, selanjutnya yaitu adalah gangguan pada sistem pencernaan yang disebut diare. Nah, biasanya diare ini merupakan hasil dari masuknya bakteri atau kuman yang kemudian menyebabkan iritasi pada dinding usus besar. Ayo, di sini siapa aja kalau yang lagi makan itu langsung makan, tidak cuci tangan? Ada Mas nggak? Jangka itu Bu Jorok. Ayo, nggak boleh kalau kayak gitu ya. Kalau kita mau makan, Boleh. kita harus cuci tangan terlebih dahulu agar kita tidak kena diare karena banyak kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Gitu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada bermain peran. Ayo, ini kan ada 3 orang ya. Ada Lani, Siti, dan Dayu. Nah, Mbak Atni mau jadi siapa? Saya mau jadi Siti. Ya. Mas Jangka mau jadi Saya siapa? mau jadi Lani. Oke, berarti Ibu jadi Dayu ya. Ayo, silakan dimulai Mas Jangka. Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencapik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya. Makanan dapat dengan mudah menghancur ke dalam esofagus. Kemudian esofagus dengan gerakan peristatiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tubuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ yang lain. Makanya dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dan dalam dan sariawan. Nah, dari percakapan antara Lani, Siti, dan Dayu, apa saja yang dapat kalian pelajari? Pentingnya makan, menjaga tubuh,
Ya, benar. Ada lagi? Melihat iklan di televisi, Bu. Ada iklan obat mah. Ya, benar sekali. Nah, tadi perbincangan antara Lani, Siti, dan Dayu itu mengenai tentang sistem pencernaan dan iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada pencernaan. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia mengenai iklan-iklan elektronik. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu iklan? Video-video yang ada di televisi itu, Bu. Foto. Iya, benar sekali Mbak Adni. Mas Jangka tahu tidak? Tahu, Bu. Apa? Iklan. Ya, sekarang Ibu jelaskan saja ya. Nah, jadi iklan itu adalah berita atau pesan untuk membujuk orang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan lewat media periklanan. Contohnya, televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Nah, sampai sini paham belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada yang tahu nggak? Apa sih ciri-ciri iklan? Bergambar. Ya, Menayangkan produk. ya, terus? Acaranya menarik. Ya, Menjelaskan manfaatnya. ya, benar. Nah, di sini Ibu sudah menyimpulkan apa aja ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan yang pertama yaitu komunikatif. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, menarik. Yang keempat, bahasanya mudah dimengerti. Dan yang kelima, itu bersifat mengajak. Ada yang tahu nggak apa sih itu komunikatif? Tata bahasa suara. Iya, benar. Komunikatif itu bisa berhubungan atau mudah dihubungin dengan produk atau jasa yang akan diiklankan dan harus mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, informatif. Informatif itu bersifat memberi informasi. Jadi, iklan itu harus menerangkan mengenai produk atau jasa yang akan diiklankan. Yang ketiga yaitu menarik. Nah, kalau menarik itu berarti iklan tersebut bisa mempengaruhi atau memberi rangsangan kepada banyak orang, sehingga orang itu mau untuk mencoba dan memiliki apa yang ada pada iklan tersebut. Selanjutnya yaitu bahasanya mudah dimengerti. Bahasanya mudah dimengerti. Nah, iklan itu harus memakai bahasa yang mudah untuk dipahami dan dimengerti. Karena tujuan dari iklan tersebut agar orang yang melihatnya itu mau mencoba dan memakai produk atau jasa yang akan diiklankan. Yang terakhir yaitu bersifat mengajak. Bersifat mengajak berarti iklan tersebut memang harus mempunyai sifat untuk mengajak di dalam sela-sela kata. Di sini bertujuan agar dapat menarik simpati banyak orang untuk mencoba serta memakai apa yang diiklankan. Nah, sampai sini paham belum? Paham, Bu. Ya, kalau sudah paham. Nah, ada yang tahu nggak apa aja iklan itu? Ada iklan apa aja? Berbaris, gambar, terus teks. Ya, benar sekali. Nah, di sini Bu ada contoh iklan. Iklan elektronik dan contoh iklan cetak. Ayo Mas Jangka duduknya yang benar dulu. Capek. Ayo, duduk terlebih dahulu Mas Jangka. Iya, Jangka tuh nakal. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh iklan elektronik. Yang pertama ini iklan apa? Ayo. Televisi.
Ya, benar. Poster. Gambar. Ini contoh iklan apa? Internet. Ya, benar. Itu Kalau ini contoh iklan apa? itu teks. Iklan rumah dijual itu. Ya. Kalau ini? Itu teks. Itu iklan kursus. Iya, benar sekali. Teks. Nah, di sini kan ada dua jenis iklan. Iklan elektronik dan iklan cetak. Nah, iklan elektronik itu biasanya ditayangkan atau dilakukan di perangkat-perangkat elektronik seperti TV, radio, ataupun internet. Nah, kalau iklan dalam media cetak itu jenis iklan yang pembuatannya dilakukan dengan teknik cetak, serta penempatan iklan ini dilakukan di media datar. Nah, contohnya seperti koran, majalah, poster, dan spanduk. Nah, sampai sini paham belum? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke penugasan. Tugas yang pertama yaitu kalian buatlah daftar organ-organ yang termasuk di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, kalian buat seperti kalian membuat diagram atau poster atau peta konsep. Nah, itu kalian susun semenarik mungkin dan serapi mungkin. Dan kalian kumpulkan minggu depan karena kita akan menggunakan contoh dari peta konsep yang kalian buat itu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Baik, Bu. Mas Jangka mengerti atau tidak? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Tugas yang kedua yaitu kalian membuat sebuah rancangan iklan semenarik mungkin. Temanya bebas, jadi kalian mau buat iklan susu atau apa, pokoknya kalian bebas buatnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Bu, itu iklannya iklan yang ditulis di koran apa untuk yang di TV, Bu? Nah, itu kalian bebas, kalian boleh memilih. Misalnya Mbak Adni mau buat yang ditulis di koran, boleh juga. Atau mau yang ditampilkan di TV juga boleh. Begitu, paham Mbak Adni? Baik. Ya, Paham. kita lanjut. Selanjutnya yaitu Ibu juga akan memberikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti akan Ibu kirim melalui link Google Form di WhatsApp group. Nah, kalau ini kalian kumpulkan nanti paling lambat jam 7 malam. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Gimana Mas Bu, Jangka? soalnya, Ya? Bu, soalnya pilihan ganda apa isayan, Bu? Malam-malam sih, Bu. Iya. Lu ngaji aku tuh. Kan terakhir 7 malam, habis ini lo dikerjain, makanya jangan main terus. Nah, benar sekali Aku ya. mau Oke, Sakit lo nanti. kalian Iya, sudah Kak, paham paham. semuanya? Sudah, Bu. Ada Ya, yang Bu. ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian bisa mempelajari apa aja sih? Sistem pencernaan. Ya, Ma- terus? Kalau makan itu Mengenali iklan. Iya, Terus, penyakit. Penyakit, terus apa? Baca teks-teks itu. iya, benar. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya yang pertama yaitu, sistem pencernaan adalah sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap zat makanan tanpa diet gizi yang diolah oleh tubuh. Proses pencernaan makan terjadi di saluran pencernaan makanan. Proses dimulai dari rongga mulut sampai anus. Nah, yang kedua yaitu iklan itu
digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa untuk menarik perhatian orang agar membeli atau mencoba produk tersebut. Nah, sampai sini paham atau belum apa yang mau ditanyakan? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke. Bu, berarti tugasnya ada 3 ya? Iya, yang tugas yang dua itu kalian Banyak. kan kalian sudah gede, sudah kelas 5. Jadi jangan mengeluh. Kesel, kira. Udah terus. Makanya jangan main terus. Kalau ada tugas itu dikerjain. Nah, dengerin ya itu Mas Jangka. Masa ibu nggak PR telu PR. Kan yang 2 itu tuh buat minggu depan, yang Ya, 1 tuh nanti malam dikumpulnya. Makanya tuh merhatiin. Kalian kalau juga masih belajar. punya waktu seminggu, ya? Siap, Bu Guru. Gimana? Kalian senang atau tidak pada pembelajaran pada pagi hari ini? I'm so Seneng. happy. Alhamdulillah. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau tadi sudah dipimpin oleh Mas Jangka, sekarang akan dipimpin oleh Mbak Agni. Ayo silakan Mbak Agni. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika Ibu banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan PR kalian ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu.